Ikatan Widya Iswara Indonesia akan mengadakan webinar Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini sudah hadir di hadapan kita Ibu Wailin Han. Beliau adalah konsultan bidang pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau adalah sebagai keynote speech pada kegiatan ini yang akan mempresentasikan materi ekosistem pendidikan yang menumbuh kembangkan well-being. Kemudian dalam kegiatan ini nanti akan ada 2 pemateri dalam kegiatan pleno, yaitu Bapak Dr. Dadang Garnida. Beliau adalah Widya Iswara dari P4TK-TKPLB yang akan memberikan materi menjadikan kemandirian belajar peserta didik untuk berprestasi. Selanjutnya di hadapan kita telah ada seorang praktisi, Ibu Anik Sudiartini, MPD. Beliau adalah Kepala SMK PPN 1 Tegal Ampel, Bondowoso. Selamat pagi, Bu. Beliau akan memberikan materi penerapan manajemen sekolah berbasis kolaborasi untuk membentuk karakter literasi siswa untuk membentuk karakter dan literasi siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini akan berlangsung pada pukul 9 sampai dengan 11.30. Adapun rundown kegiatan ini adalah nanti pertama akan ada pengantar webinar dari Ketua Umum Widya Iswara Dr. Widiatmoko pada pukul 9, kemudian pada pukul 9.10 akan dilanjutkan oleh 9.20 mohon maaf akan dilanjutkan oleh Ibu Wailin, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab Bu 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan pleno ke-1 dari Bapak Dr. Dadang Garnida. Kemudian dilanjutkan dengan pleno kedua dari Ibu Anik Sudiarti. Kemudian dilanjutkan tanya jawab, ada pembahasan dan kesimpulan, dan penutupan webinar ini akan diberikan oleh Bapak Rinsan Sitanggang MT. Beliau adalah Koordinator Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Widya Iswara Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita simak bersama pengantar webinar yang akan diberikan oleh Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Kemdikbud. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Widiatmoko dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Konsul Bidang Belajar Kementerian Pendidikan Kepala Sekolah Pengawas Jum bisa bertemu kegiatan webinar ini belajar sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagus bagi siswa. Ibu
Generasi yang kita hadapi ini adalah setelah sebelumnya adalah generasi Z. Apa yang terjadi pada generasi Alpha? Dari si Alpha memiliki satu ciri yang hadir yang disajikan oleh para guru berpikir kritis. Seperti inilah hadir dalam pelajaran 20 terjadi dalam generasi Alpha. Yang kedua terkait dengan alat belajar. Alat belajar yang pertama adalah information literacy. Literasi yang saat ini mengemuka, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini adalah terkait dengan teknologi. Literasi informasi yang bisa diakses dari manapun. Teknologi, peranti teknologi, ICT sebagai moda alternatif cara belajar yang diperlukan bagi mereka. Alat belajar ini menjadi pilihan. Yang ketiga adalah cara belajar. Cara belajar ini memproyeksikan diri kepada diri siswa ketika mereka pada saat nanti akan berhadapan dengan dunia nyata, dunia realita, dunia pengembangan diri, karir pasca mereka belajar di sekolah. Yang mencakupi kolaborasi, kemudian yang kedua adalah komunikasi terampil, collaboration, dan skill communication. Generasi Alpha inilah yang sekarang mendominasi pada peserta didik yang kita ajar hari ini. Ibu dan bapak yang berbahagia, para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah, para bidaiswara dari penjuru negeri. Bagaimana dengan seorang guru? Bagaimana dengan guru? Hari ini guru yang lahir pada era boomer atau disebutnya sebagai boomer, mau tidak mau harus mengalihkan diri menjadi guru yang milenial. Guru yang milenial seperti apa? Yang pertama adalah guru memiliki satu pandangan bahwa tidak selamanya mengajarkan materi kepada siswa dari hanya apa yang dipelajari sebelumnya pada saat mereka berada di bangku kuliah. Kuliah saja tidak cukup. Penting di sana hadir untuk melakukan pengembangan diri melalui moda diklat, pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, atau menggunakan moda-moda atau moda daring. Yang kedua, dipahami bahwa siswa tidak hanya tahu dari apa yang guru ajarkan. Saat ini guru mengajar boleh jadi tidak relevan dengan apa yang sudah siswa ketahui, atau siswa sudah mengetahui terlebih dahulu dari apa yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga terkait dengan materi. Materi tidak selamanya relevan dengan zamannya. Boleh jadi diksi, pilihan materi yang diajarkan oleh guru saat ini boleh jadi tidak sangat relevan. Itu sebabnya bagaimana mengembangkan materi sebagai alternatif pilihan untuk menyiapkan siswa pada masa yang datang, khususnya bagi siswa generasi Alpha oleh guru milenial. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari hasil riset menyatakan seperti ini. Bagaimana keterampilan abad 21 atau yang disebut sebagai 21st century learning design skills dengan inovasi yang dikembangkan oleh guru dalam konteks pembelajaran kepada siswa, dan siswa dalam konteks pembelajaran menggunakan peranti teknologi atau alat belajar
atau literasi teknologinya atau literasi informasinya ternyata berkorelasi positif, secara signifikan positif. Artinya apa? Ada hubungan yang erat antara keterampilan yang dibutuhkan siswa pada masa yang datang, yang saat ini dipelajari, dengan peranti teknologi dan literasi informasi yang dikuasainya. Jadi, informasi penting bagi hidup Bapak, ternyata pembelajaran kita jalankan mau tidak mau merujuk di hasil riset yang disajikan saya ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir adalah terkait pohon keputusan di dalam proses kelas, atau disebut sebagai decision tree, mencakup 4 tahapan. Kelas sebuah refleksi pembelajaran dari apa yang terjadi dalam realitas, mekanisme untuk menentukan keterampilan proyeksi ke depan adalah dilalui melalui tahapan teamwork atau grup, kerja kelompok atau kerja berpasangan. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana pada masing-masing individu di dalam kelompok itu melalui share responsibility. Tema-tema yang disajikan oleh guru bukan hanya aktivitas dalam konteks kerja kelompok atau kerja berpasangan, tetapi bagaimana tanggung jawab kepada masing-masing individu pada setiap kelompoknya dengan memahami karakteristik peserta didik masing-masing tersebut dalam konteks multiple intelligence, multiple karakteristik yang lainnya. Itu apa? Yang ketiga adalah bagaimana mendelivery, memberikan satu mandat agar masing-masing individu selain responsibility tanggung jawab yang dimilikinya terkait adalah substantive decision. Setiap individu harus mampu berkolaborasi dengan skill communication yang dimilikinya, yang dikembangkan oleh gurunya untuk mencapai sebuah permufakatan tentang decision yang substantif atas materi yang diberikan hari itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana produk dari kolaborasi dalam pohon keputusan ini adalah setiap individu memiliki apa yang disebut sebagai interdependent. Interdependent adalah saling ketergantungan individu satu dengan individu yang lain, sekalipun siswa setiap individunya melakukan tugas dengan karakteristik dan beban yang berbeda, tetapi yang bersangkutan memiliki interdependensi satu sama lain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kutipan yang terakhir saya ambilkan dari Gurindam 12 dari Raja Ali Haji. Saya akan membacakan secara singkat. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ibu dan Bapak yang berbahagia di penjuru tanah air, kutipan ini menginspirasi sebagai pendidik, tenaga pendidikan, widya suara, dimanapun berada, bahwa sosok guru hadir untuk tetap memperhatikan kaidah-kaidah siswa sebagai subjek, siswa sebagai sosok yang mesti untuk diperhatikan. Konteks well-being, identitas kejatian diri, identitas bahwa siswa adalah sosok yang penting untuk diperlakukan sebagai subjek manusia menjadi prioritas di dalam pembelajaran kelas yang Ibu dan Bapak ajarkan.
Yang terakhir, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Wailenhan MSc sebagai konsultan bidang pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Dr. Garnida, Dr. Dadang Garnida, Wideiswara dari P4TK, TK dan PLD, kemudian Kepala SMK yang hari ini sengaja Ikatan Wideiswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadirkan untuk memberikan satu inspirasi, informasi terkait dengan Merdeka Belajar, bagaimana mendudukan siswa sebagai dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga sukses untuk Bunda Bapak selama mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Widiatmoko yang katanya sangat menyentuh ya Pak ya. Ingin mengenal bangsa, maka kenal budi dan bahasanya. Mungkin jika ingin mengenal IWI Kemdikbud, lihatlah webinar yang selalu diberikan dari hari ke hari untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin Bu Wailin, sebelum maju ke materi Ibu, saya ingin mengajukan dulu tentang etika berwebinar. Ini minta dibuka share-nya Bu Mbak Umi. Mbak Umi, share screen-nya saya minta dibuka dulu supaya saya bisa share screen untuk yang etika. Halo. Baik Bapak Ibu, nampaknya halo Mbak Umi. Bapak Ibu, suara saya bisa didengar tidak? Bisa. Oke, jelas ya. Saya bisa men-share-kan untuk etika berwebinar. Ini ditutup Mbak Emi. Share screen-nya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu. Oke, saya bacakan aja Bapak Ibu. Nama dan instansi untuk beretika ini, nama sesuai dengan KTP, 2 Bapak Ibu dalam keadaan mute selama narasumber berbicara. Pada saat bertanya, Bapak Ibu hendaklah menuliskannya di chat box. Nah, pertanyaan dimulai dari pengajuan Bu Wailin memberikan materi, maka chat ini hanya diisi oleh pertanyaan saja. Kemudian yang ketiga, dalam berbicara unmute dan gunakan secara jelas dan efektif. Bapak Ibu nanti ada 2 link yang akan diisi oleh Bapak Ibu untuk kegiatan ini, nanti akan diberikan oleh panitia, yaitu link ke-1 untuk kuis bersertifikat, dan link kedua Bapak Ibu untuk mendownload materi. Link presentasi ini nanti akan diganti dengan menggunakan link ke-1. Link ke-1 ini Bapak Ibu berisi identitas dan beberapa 3 pertanyaan kuis untuk diupload untuk upload foto. Demikian Bapak Ibu untuk etika berwebinar. Baik